Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 571. Xiao Tian C. Saat Xiao Tians muncul, energi di Xie juga terkunci di tubuh Xiao Tians. Seperti yang dia duga, Xiao Tians benar-benar datang. Selama masa kuil surgawi, dia adalah jenderal kuil surgawi yang dikalahkan. Dia dikalahkan oleh dunia, yang menyebabkan wilayahnya jatuh dan menderita luka berat pulih sekarang. Oleh karena itu, di antara 9 kaisar kegelapan, Di Xie paling membenci Xiao Tians. Tianxia telah meninggal selama lebih dari 2000 tahun. Karena dia tidak bisa lagi membalas dendam pada Tianxia, dia akan membalas dendam pada Xiao Tians, penerus Tianxia. Xiao Tians menatap dingin ke arah Di Xie yang muncul di kejauhan, dengan sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Dia adalah pecundang saat itu, hanya hidup di nafas terakhirnya kekuatan tempur. Bahkan jika dunia dibangkitkan, dunia tidak akan mampu bertahan. Akan menempatkan Di Xie di matanya. Hanya pecundang. Serang secara menyeluruh. Beri aku. Bunuh mereka semua. Di Xie menatap Xiao Tians dan berkata dengan dingin. Boom, 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 boom. Saat Di Xie selesai berbicara, lebih dari 20 jenderal kegelapan di bawah komandonya, yang berada pada tingkat 1 bencana dan 2 bencana, semuanya meledak dengan aura mereka, dan jutaan tentara gelap di belakangnya juga mulai maju. Bersiaplah untuk menghadapi musuh. Xiao Tians juga memerintahkan dengan dingin. Formasi artileri matahari api, serang. Henry, Wan Tianxue, dan Hill memerintahkan jutaan tentara Departemen Perang. Saat pasukan gelap Kaisar Xie bergegas menuju sisi ini, mereka langsung menyerang perintah untuk menembak diberikan. Boom! Dalam sekejap, bumi bergetar, tanah berguncang, dan puluhan ribu meriam matahari yang menyala-nyala mulai menembakkan artileri ke Legiun Dunia Gelap. Dalam sekejap, puluhan ribu peluru Blazing Sun berkekuatan tinggi meledak ke barisan depan pasukan kegelapan. Bang 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 bang. Di bawah terik matahari bola meriam menyapu tanah, puluhan ribu matahari kecil dengan cepat terbit dalam pasukan gelap di bawah Di Xie, dan kemudian cahaya putih yang ganas memenuhi udara, dan pasukan gelap yang tak terhitung jumlahnya para prajurit menguap masuk tempat. Sebagian besar dari seluruh pasukan garda depan di bawah Di Xie dimusnahkan dalam sekejap. Jenderal kegelapan, serang. Hancurkan posisi mereka. Beberapa jenderal gelap di bawah Di Xie, yang berada di tingkat bencana, sangat terkejut saat melihat ini. Jelas sekali bahwa metode bertarung mereka masih terjebak di era dinasti kuno. Kemudian, Xiao Tians memberi mereka pelajaran yang baik hari ini dengan menggunakan kekuatan teknologi modern. Dalam waktu singkat ketika tembakan artileri terik matahari menutupi mereka, pasukan kegelapan kehilangan ratusan ribu tentara. Akibatnya, orang-orang kuat di pasukan kegelapan menjadi cemas. Tak lama kemudian, lebih dari selusin jenderal kegelapan dengan tingkat bencana melonjak tepat di atas formasi militer, menghancurkan bola meriam liang yang terus berjatuhan. Kemudian ada beberapa prajurit kegelapan, menghadapi terik matahari dan tembakan artileri, dan menyerang posisi artileri Legiun yang masih hidup. Gosok, gosok, gosok. Tepat ketika jenderal kegelapan bergegas mendekat, Wan Tianxue, Hill, dan Henry juga dipenuhi dengan aura, dan mereka naik ke langit, menghunus pedang mereka untuk memblokir kekuatan gelap yang menyerang. Terus tutupi dengan tembakan artileri. Dalam 10 menit, semua peluru artileri akan ditembakkan. Xiao Tians, yang duduk di pasukan pusat, terus memberi perintah sambil mengamati situasi pertempuran di depan. Orang-orang kuat dari pasukan kegelapan itu seperti gandum, dan mereka mulai berjatuhan satu demi satu pada saat ini. Namun tak lama kemudian pasukan kegelapan juga punya cara untuk menghadapinya. Bas. Saat berikutnya, di pasukan kegelapan, di bawah aksi pembangkit tenaga listrik gelap yang tak terhitung jumlahnya, lapisan energi hitam yang sangat tebal menutupi bagian atas pasukan kegelapan. Kemudian Fierce Sun Bomb yang dibombardir oleh dunia saat ini meledak di awan udara hitam di atas pasukan kegelapan. Untuk sementara, diblokir oleh energi-energi hitam, efek dari Fierce Sun Bomb langsung berkurang sebanyak 90%. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pasukan kegelapan tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mereka melihat pemandangan ini. Kemudian, di bawah selubung energi hitam, pasukan gelap yang besar bergerak menuju posisi sisi yang hidup mendorong. Ketika pasukan kegelapan dengan cepat maju lebih dari 10 mil, panah energi gelap yang luar biasa menutupi posisi pasukan yang masih hidup. Bas, bas. Sisi dunia saat ini telah bersiap menghadapi situasi seperti itu. Tiba-tiba, pada saat panah gelap itu jatuh, penghalang energi yang sangat besar menutupi posisi atasan saat ini. Bang 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 bang. Panah hitam besar meledak langsung setelah jatuh pada penghalang di atas posisi hidup. Pertarungan antara kedua belah pihak telah memasuki pertarungan konsumsi energi. Pihak kuat dunia menggunakan ratusan ribu atau jutaan peluru matahari untuk menghabiskan penghalang energi gelap dari pasukan kegelapan. Tentara kegelapan juga menggunakan metode yang sama untuk menghabiskan penghalang energi dari orang-orang kuat di dunia ini. Dan konsumsi energi seperti ini membutuhkan energi yang sangat besar setiap detiknya.
Segera penghalang energi di kedua sisi menipis ke tingkat yang sangat rendah, dan pasukan kegelapan, setelah membayar ratusan ribu korban, akhirnya bergegas ke posisi pihak yang hidup. Bunuh mereka. Mereka tidak tahan lagi. Bunuh. Barisan depan pasukan kegelapan meraung haus darah, mengacungkan pedang dan pedang hitam, dan mulai dengan ganas menyerang posisi orang-orang kuat di dunia ini. Legiun Singa pertama, bunuh. Henry, yang menghalangi dua jenderal kegelapan dari atas, melihat bahwa medan perang di bawah telah memasuki pertarungan tangan kosong, dan memberikan perintah tanpa ragu-ragu. Bunuh. Boom. Untuk sesaat, mengikuti perintah Henry, legiun itu tiba-tiba muncul. 100.000 tentara lapis baja berat yang ditempatkan di garis pertahanan pertama digantikan oleh tentara yang mengenakan baju besi berat industri Chaoge. Mereka semua melompat dari dalam parit, dan dengan pedang berat di tangan mereka, mereka menebas dengan keras ke arah barisan depan pasukan kegelapan yang sedang menyerbu. Puf puf puf. Tentara kegelapan tidak siap dan sejumlah besar dari mereka dengan cepat terbunuh. Namun tak lama kemudian, sekelompok legiun elit lainnya muncul dari belakang pasukan kegelapan, bertarung dengan legiun kerajaan singa yang masih hidup. Kuil Tian. Serang. Saat berikutnya, Kaisar Hitam, yang juga mencegat jenderal kegelapan dari atas, juga memberi perintah kepada 3.000 tentara kuil Tian yang berada di tanah, siap menyerang di kapanpun. Milik kuil surgawi, bunuh. Setelah Kaisar Hitam memberi perintah, tuan tentara kegelapan di bawah komandonya. Kuil surgawi saat ini sangat kuat. 4 kutub kuil surgawi, kegelapan, perang, pembantaian, dan penghancuran, sekarang menjadi orang kuat di puncak Raja Manusia. Ada 3.000 tentara di kuil surgawi, lebih dari 200 tau prajurit tingkat, dan prajurit tingkat kaisar. Pemimpinnya telah mencapai level 2.000, dan 1.000 saudara yang tersisa juga telah maju ke puncak tingkat kaisar. Oleh karena itu, setelah 3.000 tentara elit kuil surgawi dilempar ke medan perang, pasukan gelap di bawah Disia dibunuh secara langsung melawan pasukan gelap kuil surgawi, yang memiliki beberapa kaisar kegelapan dan puluhan guru Tao di tempat. Tim kedua menyerang. Tim ketiga bersiap. Hill mengamati situasi pertempuran di bawah kapan saja, dan juga mengeluarkan perintah kepada legiun yang masih hidup di garis pertahanan kedua di bawah. Orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia dan Sekte Liang diselingi dengan manuver, dengan garis pertahanan kedua sebagai pusatnya, untuk mendukung berbagai medan perang kapan saja. Departemen Perang Tianxia dan Sekte Liang. Hill, Henry, dan Wan Tianxue, ketiganya adalah komandan presiden terkuat dan paling berpengalaman dari 3 departemen perang di dunia saat ini. Pada saat ini, menghadapi kerajaan kegelapan dan tentara kegelapan yang akan datang, 3 komandan tertinggi di dunia mulai bekerja sama secara erat. Segera pertempuran antara kedua belah pihak memasuki pertempuran sengit. Orang-orang kuat dari semua departemen perang di dunia bersatu dan memulai pertempuran sengit dengan pasukan kerajaan kegelapan. Kali ini, Xiao Tianz tidak memimpin para pejuang papan atas untuk memimpin. Sebaliknya, dia memilih untuk berhadapan langsung dengan pasukan gelap kerajaan kegelapan. Seperti kata pepatah, kebaikan tidak bisa mengendalikan tentara. Jika setiap pertempuran dilakukan oleh orang-orang kuat teratas, maka generasi muda orang-orang kuat di dunia departemen perang tidak akan memiliki peluang untuk tumbuh dewasa. Jika tidak ada suntikan darah segar untuk waktu yang lama, setelah semua ahli top di dunia hilang, dunia departemen perang tidak akan memiliki harapan dan masa depan. Jika Anda ingin bangkit dari abu dalam situasi putus asa, Anda harus mengalami baptisan darah dan api. Jadi kali ini, meskipun orang-orang kuat di sisi yang hidup mulai menderita kekalahan besar dalam pertempuran, Xiao Tianz, yang duduk di belakang, masih tidak mengambil tindakan. Pada saat yang sama, situasi pertempuran di sini langsung disiarkan ke setiap sudut dunia departemen perang. Jadi pada saat ini, ketika pihak dunia sedang bertarung langsung dengan pasukan kerajaan kegelapan. Semua orang kuat di dunia departemen perang sedang memperhatikan. Ini, apakah benar ada pasukan kegelapan di dunia ini? Mereka sangat menakutkan. Lihat, tentara dunia departemen perang kita telah menderita kerugian besar. Ya Tuhan, ternyata pemberitaan di TV itu benar. Orang-orang kuat di dunia kita dan tentara departemen perang benar-benar berperang melawan kekuatan kegelapan. Kita harus menang, kita harus menang. Pada saat ini, dengan siaran real-time di medan perang, seluruh departemen perang dunia dan semua orang di setiap sudut dunia mengetahui keberadaan pembangkit tenaga listrik gelap. Demikian pula, ini juga pertama kalinya orang-orang di dunia departemen perang benar-benar menghadapi pasukan kegelapan. Kemarin, perang baru saja terjadi di markas besar 5 dinasti kekaisaran di benua barat. Banyak orang yang belum pulih. Kemudian hanya dalam satu malam, departemen perang singa terkuat di dunia berhadapan dengan orang-orang kuat dari kerajaan kegelapan. Lihat, mereka adalah tentara dari pihak Tianxia dan tentara dari kuil Tianshan. Tidak, bukan hanya Tianxia. Lihat ke sana. Di sana ada legiun dari 5 dinasti kekaisaran. Juga, legiun departemen perang singa laut, legiun departemen perang dalu, dan legiun departemen perang dakai. Ini adalah operasi gabungan dari seluruh dunia departemen perang. Semua orang kuat di dunia departemen perang kita telah bersatu. Mari kita bertarung melawan pembangkit tenaga listrik kegelapan bersama-sama. Pada saat ini, semua orang di setiap sudut departemen perang mulai berbicara. Mereka melihat puluhan bendera pertempuran di medan perang dinasti Kaisar Singa.
Kemudian, komentator mulai muncul di TV satu demi satu, dan mulai menjelaskan kepada orang-orang di dunia Departemen Perang. Setiap pembawa acara di TV sangat gugup. Mereka mengepalkan tangan dan menatap pertempuran di medan perang sambil menjelaskan kepada orang-orang di berbagai tempat. Semua orang sekarang telah melihat bahwa jauh di bawah tanah dunia kita, ada kekuatan yang menakutkan dan kuat. Saat ini, kita sedang menghadapi mereka secara langsung. Dan ini hanyalah salah satu kaisar kegelapan di dunia gelap, gelap di sana adalah 9 kaisar kegelapan di dunia ini. Jika tentara di depan kita gagal, maka dunia akan hancur. Jadi mari kita bersorak untuk tentara kita yang bertempur di garis depan. Pembawa acara di TV mengertakkan gigi dan menjelaskan kepada orang-orang di seluruh dunia. Saat mereka menjelaskan, banyak orang di dunia Departemen Perang terdiam. Yang kuat sedang berjuang keras. Ada musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekaisaran kegelapan yang sangat kuat. Tapi sekarang lawannya hanya memiliki kaisar kegelapan, semua orang kuat di seluruh dunia Departemen Perang harus bersatu untuk bertarung. Dari sini, tidak sulit. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan dunia gelap. Belum pernah ada momen ketika orang-orang di dunia Departemen Perang melihat situasi di medan perang dengan mata kepala mereka sendiri dan benar-benar menyadari bahwa kehancuran seluruh dunia sudah begitu dekat dengan mereka. Kita harus menang. Kita harus menang. Ayo, ayo, ayo. Pada saat ini, menonton adegan yang disiarkan di TV, orang-orang di dunia Departemen Perang mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mulai menangis dalam diam. Hati mereka. Bersoraklah untuk para prajurit yang berjuang di garis depan. Bab 572. Pada saat ini, di tanah, menghadap Kaisar Singa, Dixie telah memimpin pasukan kegelapan dan berperang langsung dengan orang-orang kuat di dunia ini. Pada saat yang sama, di dunia gelap, Kaisar kegelapan yang tersisa kecuali Dixie juga diam-diam menyaksikan pertempuran antara Dixie dan Xiao Tians. Di dunia gelap tempat Kaisar Zhou berada, Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, Kaisar Bintang, dan Kaisar Chen semuanya berkumpul di sini. 5 kaisar kegelapan mereka terletak di 5 kutub dunia, sehingga kelima kaisar kegelapan mereka selalu terhubung dengan roh yang sama. Pada saat ini, Diri melihat adegan pertempuran yang ditampilkan di layar, sedikit mengernyit, dan berkata dengan wajah serius, Dixie tidak lemah, dia mungkin sangat dekat dengan level 3 kesengsaraan. Diyue mengangguk dan berkata, Dixie tidak lemah. Jika dia tidak serakah akan jasa dan mengambil inisiatif untuk menghadapi dunia secara langsung, saya khawatir dia akan berada di tahap akhir dari 3 kesengsaraan sekarang. Bahkan jika dia telah mencapai level kaisar pada level itu bukan tidak mungkin. Dizhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum menghina dan berkata, Dixie telah mencapai level Diyu. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika Dixie tidak terluka oleh dunia saat itu, dia tidak akan pernah mencapai level Diyu di kehidupan ini. Ya, Diyu tersembunyi lebih dalam dari yang kamu kira. Jadi, kamu tidak perlu mempedulikan yang lain, tapi kamu harus lebih berhati-hati saat menghadapi Shen Yu di masa depan. Dizhou memberikan peringatan serius kepada Di Sun, Di Yue dan yang lainnya. Anda harus tahu bahwa inti dunia Departemen Perang selalu berada di pihak Tianxia. Tianxia adalah tempat berkumpulnya keberuntungan terkuat di dunia Departemen Perang. Dan Diyu telah mampu secara diam-diam menekan dan mengendalikan Tianxia selama ribuan tahun. Bagaimana bisa sesederhana kelihatannya? Di Xing mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, tidak hanya Diyu, tetapi juga Di Qiong di benua barat, Di Qiong juga sangat kuat. Di Zhou mengangguk setuju dan tidak mengungkapkan pendapat apapun. Di dalam hatinya, Di Qiong kuat, tetapi bahkan dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan bisa mengalahkan Di Qiong. Dalam hati Di Zhou, Diyu adalah orang yang paling sulit dihadapi. Di Zhou berpikir sejenak dan kemudian berkata, sudahkah Anda mengetahui apa yang saya minta Anda bantu selidiki? Siapakah putra kesengsaraan besar yang dipilih oleh generasi Kaisar Tianxia dan Jalan Gelap? Diyue menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, jika kita tidak dapat menemukannya, Tianxia dikendalikan oleh Diyu. Dengan Diyu di sini, kita bahkan tidak bisa berpikir untuk terlibat. Diri dan yang lainnya juga mengangguk, menandakan tidak ada kemajuan. Kerutan di dahi Di Zhou semakin dalam, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, terus periksa, kamu selalu dapat menemukan sesuatu. Dan sepertinya aku sudah mengetahuinya. Hah? Saudaraku, siapa itu? Diyue bertanya pada Di Zhou dengan bingung. Di Zhou tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan membicarakannya sekarang. Diyu punya beberapa rencananya sendiri. Kami tidak terburu-buru. Karena ada rencana dan ini adalah kehidupan terakhir, Diyu akan mengambil inisiatif untuk mengungkapnya. Keluarlah. Yang paling penting sekarang adalah mengamati pertempuran di atas. Di Zhou berhenti saat dia berbicara, dan kemudian senyuman aneh muncul di wajahnya. Jika Dixie membunuh Xiao Tians, maka kita tidak akan punya apa-apa untuk dimainkan, kan? Semuanya sudah berakhir. Lihat. Dinasti Kekaisaran Singa telah mengumpulkan semua kekuatan teratas di dunia. Haha. Akan sangat menyenangkan jika Dixie dimusnahkan sekaligus. Senyuman di wajah Di Zhou menjadi lebih bermakna. Diri, yang berada di tahap akhir 3 kesengsaraan, berkata dengan sedikit tidak percaya, saudaraku, apakah kamu bercanda? Hanya mengandalkan dia, Dixie. Ini tidak mungkin.
Kehendak dunia Departemen Perang tidak akan pernah membiarkan Dixie berhasil. Tirai sebesar ini baru saja dibuka, apakah tidak mungkin? Di Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Hei, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Jika kesadaran jalan gelap menelan kesadaran dunia Departemen Perang, bukankah kemungkinan keberhasilan Dixie menjadi sangat tinggi?" Petik 2. Di Zhou tersenyum, tetapi saat dia tersenyum, sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Di Sun dan Di Yue juga terdiam. Kaisar Zhou adalah eksistensi di puncak tiga kesengsaraan, begitu pula Kaisar Yu dan Kaisar Qiong. Kaisar Matahari dan Kaisar Bulan berada di tahap akhir dari tiga kesengsaraan, dan Kaisar Bintang serta Kaisar Chen berada di tahap tengah dari tiga kesengsaraan. Di dinasti Kaisar ke-8, Kaisar Xie awalnya mampu menerobos ketiga kesengsaraan, namun karena kerusakan Dao di tubuh Kaisar Xie terlalu parah, level 9 Kaisar ke-8 di dinasti Kaisar ke-8 pada tahap awal dinasti Kaisar ke-8. Tiga kesengsaraan langsung dipatahkan. Di dunia gelap, pemandangan yang sama juga terjadi di gudang kekaisaran di benua barat. Pada saat ini, Di Zhou dan Kaisar ke-8 sedang memperhatikan pertempuran di pihak Di Xie. Di Qiong di benua barat juga menonton dalam diam. Seperti Di Zhou, Di Qiong tidak terlalu memikirkan Di Xie. Xiao Tians yang aneh itu meningkat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Meski hanya butuh 1 hari, Xiao Tians mungkin akan membaik lagi. Dan kalian harus tahu bahwa saat Xiao Tians bertarung di sisinya Kaisar Qiong kemarin, Xiao Tians sudah memiliki kekuatan tempur puncak bencana kedua, yang sama dengan Di Xie. Jadi siapa yang bisa yakin apakah Xiao Tians sudah membaik setelah 1 hari? Setelah Di Qiong memandang Hui Di Xie, matanya kembali tertuju pada Xiao Tians, dan akhirnya matanya tertuju pada lebih dari 4.000 susunan matahari yang menyala-nyala di samping Xiao Tians. Setelah Di Qiong memperhatikan beberapa saat, sosoknya berkedip dan menghilang. Melihat kembali ke medan perang di sisi Kaisar Singa, pertempuran antara legiun tingkat rendah dari kedua belah pihak telah sepenuhnya dimulai, dan semua orang kuat di kedua sisi yang sekuat Raja Kesengsaraan juga telah dikirim. Di seberang Xiao Tians, di depan kam gelap di sisi Di Xie melihat pasukan gelap di bawah komandonya. Serangannya tertunda dan wajahnya menjadi semakin jelek. Saat ini, di belakang Di Xie, masih ada 5 Raja Kaisar ke-8 yang berdiri di tingkat bencana kedua. 3 dewa berada pada tahap awal dari 2 kesengsaraan, 1 dewa berada pada tahap tengah dari 2 kesengsaraan, dan 1 dewa berada pada tahap akhir dari 2 kesengsaraan. 5 orang kuat dengan tingkat 2 kesengsaraan ini belum diberangkatkan, dan mereka masih tinggal bersama Di Xie. Pada saat ini, melihat pertempuran di depan menemui jalan buntu, Jenderal ke-8 di bawah Di Xie yang berada di akhir masa kesengsaraan kedua meminta nyawa Di Xie, "Kaisar Agung, biarkan aku menunggu pertempuran itu. Ayo bunuh beberapa orang itu yang hidup terlebih dahulu. Orang kuat dengan tingkat bencana, dan kemudian kami akan membantu Kaisar untuk membunuh Xiao Tians." Setelah Jenderal ke-8 di tahap akhir bencana kedua selesai berbicara, Jenderal ke-8 di tahap tengah bencana kedua juga berbicara kepada Di Xie, "Ya, Kaisar Agung, izinkan saya menunggu sampai kita pergi berperang. Jika kita melanjutkan seperti ini, itu tidak akan ada artinya, bahkan jika Xiao Tians itu juga merupakan kekuatan tempur dari kesengsaraan kedua, dan kami tidak takut. Mungkin kami bisa membunuhnya tanpa Kaisar mengambil tindakan." Orang-orang kuat di pihak Di Xie memiliki pemahaman tentang kekuatan tempur Xiao Tians. Untuk beberapa alasan, mereka masih berada di level akhir kesengsaraan kedua. Faktanya, ini adalah informasi palsu yang sengaja diberitahukan Kaisar Qiong di benua barat kepada Departemen Kaisar Xie kemarin. Di Qiong sengaja membuat Di Xie berpikir bahwa kekuatan tempur Xiao Tians hanya pada level akhir kesengsaraan kedua. Jadi pada saat ini, para jenderal gelap di bawah Di Xie ingin membunuh Xiao Tians dalam satu gerakan. Pada saat ini, para jenderal ke-8 di bawah komando Di Xie yang berada di level 2 kesengsaraan terus memintanya untuk bertarung. Pikiran Di Xie menjadi semakin serius. Jika tidak ada yang lain, dia tidak dapat memahami kekuatan spesifik Xiao Tians saat ini. Di Xie mengerutkan kening dalam-dalam, dan sebuah gagasan yang bahkan dia tidak percaya terlintas di benaknya. Mungkinkah hanya dalam beberapa hari, Xiao Tians telah mencapai tingkat 3 bencana? Begitu ide ini muncul, Di Xie dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menekan pemikiran luar biasa di dalam hatinya. Lagi pula, itu baru beberapa hari. Tidak peduli betapa berbakatnya Xiao Tians, apakah dia masih bisa menembus bencana kedua sampai dia gagal dalam bencana ketiga hanya dalam beberapa hari. Setelah beberapa saat, Di Xie mengangguk dan berkata, "Baiklah, berhati-hatilah, saya akan mendukung Anda kapan saja, dan saya akan membantu Anda mengadakan pertempuran." Ada yang salah dengan Xiao Tians. Dia sepertinya tidak hanya terlambat tahap kesengsaraan kedua, atau dia seharusnya mencapai puncak bencana kedua. Di Xie berhenti, menarik napas dalam-dalam, tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, bahkan jika dia mencapai puncak bencana kedua, dia akan mati di sini dalam pertempuran ini. Serang. Bunuh 6 orang kuat di dunia ini yang berada di tahap akhir bencana." Di Xie akhirnya memberi perintah. Bum bum bum. Setelah Di Xie memberi perintah, 5 jenderal ke-8 di belakangnya yang berada di tingkat 2 kesengsaraan segera meletus dengan aura mereka. Aura dari 5 patung itu tingginya ratusan meter atau bahkan 1000 meter. Disajikan antara langit dan bumi.
Bunuh. 5 Jenderal Kegelapan pada tahap akhir kesengsaraan kedua, setelah ki mereka meledak, bergoyang menuju Wan Tianshui, Kaisar Hitam, Henry, Yang Xia, Dao Yi, Hill, dan 6 lainnya. Sepanjang jalan, 5 Jenderal Kegelapan yang berada di tingkat 2 bencana ini sekuat pelangi. Kemanapun mereka lewat, apakah mereka orang kuat dari sisi gelap atau kam hidup, dan legiun, mereka semua merasakan besarnya tekanan seperti gunung. Bas. Ketika 5 Jenderal Kegelapan di bawah komandonya, yang berada di tingkat 2 kesengsaraan, melancarkan serangan, Xie, yang tertinggal, mengumpulkan semua momentumnya, dan tubuh Xie terangkat ke udara. Bayangan megah setinggi 3.000 meter muncul tepat di belakang Xie. Pada saat yang sama, saat Xie pindah, ada awan gelap yang sangat tebal di langit di atas perkemahan gelap, menutupi seluruh langit dan bumi. Tubuh Xie dipenuhi dengan aura bencana kedua tingkat atas, dan dia benar-benar hanya selangkah lagi untuk bisa secara resmi naik ke tingkat bencana ketiga. Setelah Xie naik ke langit, dia melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju ke arah Xiao Tians. Mesin ki terkunci rapat pada Xiao Tians. Begitu Xiao Tians bergerak, serangan Kaisar Xia akan langsung menimpa Xiao Tians. Ya, saat ini Xie sedang menggunakan momentumnya sendiri untuk mengintimidasi Xiao Tians agar Xiao Tians tidak berani bertindak gegabah. Untuk mengulur waktu bagi para Jenderal Kegelapan di bawah komandonya yang berada pada level 2 bencana. Setelah membunuh ke-6 Raja Manusia satu kesengsaraan di bawah pimpinan Xiao Tians, mereka dan lebih dari 20 Raja Kaisar Kegelapan bergabung bersama Xie untuk mengepung dan membunuh Xiao Tians. Xiao Tians, kamu sangat ahli dalam taktik kawanan serigala yang kamu gunakan sebelumnya. Tapi aku, Xie, juga tidak buruk. Aku ingin melihat bagaimana kamu memecahkan situasi kali ini. Xie mendengus dengan nada menghina di dalam hatinya. Xie datang dari medan perang di belakang, membawa tekanan yang luar biasa, dan berjalan menuju Xiao Tians selangkah demi selangkah. 5 Kaisar Kegelapan di bawah komandonya yang berada pada tingkat 2 bencana sudah lebih dari 10 mil jauhnya dari Xie berhubungan dengan orang-orang berkuasa di dunia ini. Bisa dibayangkan jika kedua belah pihak melakukan kontak langsung pada saat ini, beberapa orang kuat di tahap akhir bencana di sisi yang hidup akan hancur dalam sekejap. Ada kesenjangan yang sangat besar antara bencana pertama dan bencana kedua. Belum lagi, selain 5 Jenderal Kegelapan terkuat di tingkat bencana kedua, Xie juga memiliki lebih dari selusin Jenderal Gelap di satu tingkat bencana saat ini berada di tengah pertarungan dengan orang kuat dari sisi yang masih hidup. Pada saat ini, Xiao Tians, yang masih berdiri dengan tenang di belakang, masih tidak peduli sama sekali dengan serangan habis-habisan Xie. Tenang seperti biasa. Xie telah menekan semua orang kuat di bawah komandonya. Xiao Tians melihat Kaisar Kegelapan tingkat 1 bencana di bawah komando Xie, dan Kaisar Kegelapan tingkat 2 bencana, dan akhirnya melihat Kaisar Kegelapan mulai dari belakang, menuju ke arahnya tanpa terburu-buru. Diksi datang. Xiao Tians merasa waktunya hampir habis, jadi saat berikutnya, di langit di atas kepala Xiao Tians, lebih dari 4.000 set formasi matahari yang menyala-nyala dengan radius ratusan mil tiba-tiba terungkap. Lebih dari 4.000 matahari kecil dengan ukuran berbeda menerangi sebagian besar medan perang dalam sekejap. Xie, yang datang ke arah kami dari kejauhan, tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia tiba-tiba berakselerasi dan hendak bergegas menuju Xiao Tians. Tapi saat berikutnya, bayangan Tuan Dao Xiao Tians muncul di atas kepala Xie dan langsung menekannya. Lalu ada hantu istana kuno besar yang langsung menyelimuti Xie, menyegel sosok Xie untuk kedua kalinya. Tidak, cepat mundur. Firasat buruk di hati Xie menjadi semakin kuat, dan dia dengan cepat meneriaki para Jenderal Kegelapan di bawah komandonya yang berada di level 2 kesengsaraan, dan para Jenderal Kegelapan yang berada di level tersebut. Dari satu kesengsaraan. Mundur. Tapi sudah terlambat. Saat Xie berbicara, cahaya dingin muncul di mata Xiao Tians. Saat berikutnya, bayangan emas dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter muncul di tengah langit dan bumi, menghalangi cahaya. Matahari. Di samping bayangan aura emas, lebih dari 4.600 bayangan kecil matahari terbit dan terbenam. Kemudian energi dari 4.600 formasi matahari yang terik disuntikkan ke dalam bayangan momentum Xiao Tians sendiri di tengahnya. Di atas bayangan aura besar Xiao Tians, auranya melonjak lagi. Kemudian dia mengulurkan jari besarnya dan dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dia langsung menunjuk ke Jenderal Kegelapan di bawah komando Xie yang berada di tahap awal kesengsaraan kedua. Bang! Seluruh tubuh gelap Jenderal Kegelapan kesengsaraan kedua yang dibunuh oleh bayangan hantu Xiao Tians meledak berkeping-keping di seluruh langit. Lalu ada yang kedua. Bersambung.